Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di pertemuan pemrograman dasar dengan saya Liza Priani. Nah, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan ke kompetensi dasar yang selanjutnya, yaitu membahas tentang struktur perulangan, di mana beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas struktur percabangan dari menentukan bilangan ganjil atau genap, kemudian belajar struktur if, else if, dan lain-lain. Dan kita pun sudah belajar tentang bagaimana sih struktur-struktur yang bisa kita buat, contohnya dari program kasir. Nah, harapannya teman-teman sudah bisa atau sudah memahami betul tentang percabangan agar teman-teman tidak ketinggalan materi yang akan kita bahas selanjutnya. Oke? Nah, materi struktur perulangan singkatnya seperti ini, ya, di mana teman-teman ketika kita menemukan perulangan, yang namanya perulangan berarti dia ini diulangi kan. Nah, contohnya kayak gini, misalnya ada perintah buatlah perulangan belajar C++ sebanyak 5 kali. Nah, otomatis teman-teman akan membuat seperti ini kan, sebanyak 5 kali. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ya, jadi contohnya seperti ini. Tapi kalau misalnya perintahnya buatlah perulangan belajar C++ sebanyak 100 kali atau bahkan 1000 kali, apakah teman-teman akan membuat seperti ini? Akan membuat seperti ini sebanyak 1000 kali? Tidak kan? Rasanya sangat menghabiskan waktu dan menghabiskan tempat codingan. Nah, disinilah kita belajar bagaimana sih kita menggunakan struktur perulangan di pemrograman. Oke. Next. Nah, perulangan. Ada 4 macam bentuk perulangan pada C, ya. Mungkin di beberapa pemrograman pun ada yang sama. Secara umum dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu count loop dan uncounted loop, ya. Counted loop merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak kali perulangannya. Jadi counted loop ini perulangan yang akan kita ulangi itu sudah kita tahu. Misalnya ulangi sebanyak 5 kali, berarti si program yang kita buat ini nih mengulanginya sebanyak 5 kali. Tapi kalau misalnya uncounted loop merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus mengulangi perulangan. Nah, contoh perulangannya yaitu perulangan do, dan while. Yang ini adalah perulangan for. Apa sih perulangan for? Apa sih perulangan do atau while? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop karena sudah jelas berapa kali ia akan mengulang. Contohnya seperti ini flowchartnya ya. Mulai, ini I ya. Maaf, ini harusnya I-nya I kecil. I sama dengan 10 ya. Kemudian kalau misalnya tidak sesuai, nanti berarti programnya berhenti. Kemudian di sini ada pilihan I kurang dari 10. Kalau misalnya iya, dia akan mencetak I, di mana I itu akan dicetak dengan proses hitungan I tambah-tambah, yang artinya increment ya. I plus plus bisa juga dibilang seperti itu, yang artinya increment itu tambah 1. Misalnya di baris pertama kita sudah cetak angka 1. Nah, di baris kedua kita akan cetak angka 2. Gimana caranya mencetak angka 2? Dengan adanya rumus seperti ini. Ya, 1 tambah 1, 2. Berarti di baris berikutnya kita akan mencetak 3.
3 dapat dari mana? 3 dapat dari 2 ditambah 1. Oke. Kemudian kalau misalnya udah, next sampai I-nya tercetak kurang dari sebanyak 10, ya. Sesuai dengan kondisi yang kita tentukan di sini, ya. Next. Nah, contohnya seperti ini. Untuk penulisan di programnya, contohnya seperti ini ya. In main, struktur programnya untuk for, yaitu for in I, dimana in ini yaitu tipe data. Jadi kalau misalnya kita tidak membuat tipe datanya di sini, ya, di blok yang barisan sini, kita boleh membuat atau memasukkan tipe datanya di barisan sini, di dalam kurung ini, ya. Tapi kalau misalnya kita sudah membuat tipe datanya di sini, di atas, kita nggak perlu lagi buat nambahin tipe data di dalam kurung sini. Kita cukup menambahkan I-nya saja. In I sama dengan 0, I kurang dari 10, I plus plus, ya. Jadi di mana nilai I ini awalnya yaitu nilai awalnya sama dengan 0. Kemudian kondisinya I kurang dari 10. Jadi nilai awalnya 0. Kondisi yang harus kita tentukan yaitu I kurang dari 10. Nah, untuk proses perhitungannya yaitu I plus plus. Nah, di sini kita bisa membuat pernyataan di dalam kurung sini. Nih. Nah, di sini kita bisa membuat pernyataan-pernyataan di dalam blok for, ya. It's not. Nah, di sini kita bisa membuat pernyataan ya. Jangan lupa kalau misalnya kita membuat for atau if, kita harus perhatikan tanda kurung kurawal ya. Jadi setiap struktur itu memiliki tanda kurung kurawalnya masing-masing. Nggak boleh salah ya. Jadi pasangannya harus kita perhatikan. Nah, di sini kita bisa memasukkan apa sih yang mau kita ulangi atau apa yang pengen kita buat perulangannya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Perulangan ke terus I, di mana I ini tadi kita sudah definisikan di sini di atas. I-nya sama dengan 0 ya. Nih, nilai awalnya 0. Kemudian kondisinya I kurang dari 10. Nah, kondisi akhirnya dia kurang dari 10, yaitu 9. Kenapa 9? Karena kurang dari 10. Kalau misalnya di sininya I sama dengan kurang dari sama dengan 10, berarti nanti perulangan ke 10 ya. Teman-teman bisa coba sendiri ya. Nah, perulangan ke yang nilai awal ini pun akan mengikuti nilai I ya. Nilai I awalnya berapa? Misalnya nilai I awalnya 5, berarti dia akan memulai dari 5. Kalau misalnya 10, berarti dia akan memulai dari 10. Kemudian I plus plus. Nah, seperti yang tadi, 0 ditambah 1, 1 tambah 1, 2. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini ya. Dapatnya dari rumus yang ini, I plus plus. Oke? Nih, I-nya kita panggil. Apakah harus tentang I atau emang harus I kayak gitu? Tidak juga ya, teman-teman bebas mendeklarasikan variabel ini sesuka hati teman-teman, apapun. Selagi teman-teman mendeklarasikan atau mendefinisikan terlebih dahulu variabel apa yang pengen teman-teman bikin ya. Di sini ada kondisi di dalam for akan menentukan hitungan akan dimulai dari 0. Nah, I sama dengan 0 ya. Jadi hitungan-hitungan yang ada di dalam for akan dimulai sesuai dengan kondisi awal bilangan yang ada di blok sini ya. Jadi harus teman-teman perhatikan. Di sini kan ada titik koma lagi. Nah, berarti ada 3 pernyataan nih di sini. Yang pertama nilai awal, kemudian yang ini kondisi, kemudian proses perhitungan ya.
Terus yang kedua, hitungannya sampai berapa? Sampai I kurang dari 10 karena mengikuti kondisinya. Kemudian setiap perulangan I akan bertambah 1, yaitu yang ini ya. Variabel I pada perulangan for berfungsi untuk menyimpan nilai hitungan. Oke, makanya kita panggil I. Kalau misalnya di sini kita panggil A, bisa nggak? Nggak bisa ya, karena kita di sini mendefinisikannya I, bukan A. Oke. Nah, perulangan while. Perulangan while merupakan perulangan yang termasuk dalam perulangan uncounted. Perulangan while juga dapat menjadi perulangan counted loop dengan memberikan counter di dalamnya. Kemudian perulangan while akan melakukan perulangan jika kondisi atau syarat terpenuhi. Jadi tadi kita udah bahas nih perulangan while, perulangan for. Nah di sini ada lagi namanya perulangan while. Untuk perulangan for dan while itu nggak jauh beda. Dia menentukan bilangan jika kondisinya terpenuhi ya, atau jika kondisinya benar. Contohnya seperti ini. While. Nah, dimana while ini akan menentukan atau mengulangi ketika kondisinya bernilai benar ya. Kalau misalnya salah, dia akan berhenti. Nah, kondisi itu yang mana? Kondisi itu yang di dalam kurung ya, yang di dalam kurung kurawal. Nah, kondisinya itu yang ada di dalam kurung kurawal, yang ada di dalam kurung ini nih. Nah, ini namanya kondisi nih ya. Ulangi sama dengan iya. Misal I plus. Jadi kondisinya apa? Dan nanti ditentukan nilainya di akhir. Kalau untuk perulangan while seperti ini kan tadi kalau misalnya for, nilai awalnya ditentuin dulu, terus kondisinya apa, terus prosesnya apa di dalam satu tanda kurung kurawal. Tapi kalau misalnya while yang tadi kan for ya. Tapi kalau misalnya while perhitungannya disimpan di akhir ya. Di akhir, jangan lupa untuk tanda kurung kurawal diperhatikan ya. Apakah kamu mau mengulangi program ini? Kalau misalnya kita jawab iya, dia akan mengulangi lagi ya. Terus kalau misalnya kita jawab iya, ia akan mengulangi sampai kita menentukan kondisi salah. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Nah, untuk while, teman-teman boleh membuat tipe data dan variabelnya terlebih dahulu ya. Kemudian I-nya ditentukan dulu. I-nya itu nilai awalnya pasti 0 ya. Oke, semoga paham ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perulangan do while. Perulangan do while akan melakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu. Kemudian mengecek kondisi yang ada di dalam kurung while ya. Jadi dia menjalankan perintah terlebih dahulu, kemudian baru dia mengecek kondisinya. Kalau misalnya benar, dia akan mengulangi. Nah, contohnya seperti ini. Next, misalnya lanjut I ya. Yang ini adalah blok perulangannya ya. Terus kalau misalnya iya, dia akan melanjutkan mengulangi sesuai dengan blok yang harus diulangi ya, seperti ini. Kalau misalnya tidak, berarti dia akan berhenti. Nah, contohnya seperti ini. Kalau yang tadi kan while ya, while kondisinya apa? Nah, di situ akan diulangi. Kalau while kondisinya ada di awal. Tapi kalau misalnya do while, dia akan menjalankan blok perulangannya terlebih dahulu, kemudian dia akan mengulangi kondisi perulangannya ketika kondisi itu benar ya. Kalau misalnya while itu kondisinya ada di awal, kalau misalnya do while
kondisinya ada di akhir. Perbedaannya seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Apakah kamu ingin mengulangi program ini? Kalau misalnya kita iya, berarti dia akan lanjut mengulangi program yang ada di sini, ya. Tapi kalau misalnya tidak, dia akan berhenti. Oke? Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maafkan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan melalui WhatsApp. Oke? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.